Siti Herawati, SPD AUD MPD, Kepala TK Negeri Pembina Kepahyang. TK Negeri Pembina Kepahyang merupakan salah satu sekolah penggerak angkatan kedua. Sebelum menjadi sekolah penggerak angkatan kedua, TK Negeri Pembina Kepahyang menerapkan kurikulum K13, yang mana pelaksanaan pembelajaran berpusat kepada guru. Pada pelaksanaan kegiatan pembelajaran, selalu menggunakan LK dan Calistung. Anak-anak belum menerapkan minat serta kemauan mereka sendiri, karena setiap proses kegiatan selalu difokuskan kepada guru. Dalam arti kata, kegiatan yang dilakukan melalui perintah guru. Dalam pemanfaatan digitalisasi, belum semua guru dapat menggunakan TIK secara nasional. Hal ini karena terkendala sekolah TK Negeri Pembina Kepahyang belum memiliki alat TIK yang memadai. Setelah TK Negeri Pembina Kepahyang menjadi salah satu sekolah penggerak, maka lembaga dituntut mengimplementasikan kurikulum merdeka. Situasi awal yang kami alami pada saat pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka, yang pertama, pemahaman guru terkait IKM yang masih rendah. Kedua, peralihan dari K13 kurikulum merdeka membuat guru pada situasi ini. Ketiga, kemampuan guru dalam memanfaatkan IT yang masih rendah. Kemudian yang keempat, implementasi pembelajaran yang berpusat pada peserta didik belum optimal. Yang kelima, terbatasnya sarana dan prasarana yang memfasilitasi seluruh minat anak. Transisi peralihan dari kurikulum K13 menjadi kurikulum merdeka perlu perjuangan, usaha, kerja keras, kolaborasi antar seluruh warga sekolah, baik kepala sekolah, guru, peserta didik, dan orang tua wali murid, serta pihak-pihak terkait. Pada pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka di Satuan Pendidikan TK Negeri Pembina Kepahyang, banyak sekali tantangan yang harus dihadapi. Beberapa tantangan yang perlu dihadapi seperti guru sudah terbiasa pada zona nyaman dengan pelaksanaan kurikulum K13. Kemudian yang kedua, sebagian besar guru berada pada zona nyaman. Ketiga, masih terbawa kebiasaan kegiatan pembelajaran pada kurikulum 13. Kemudian yang keempat, penerimaan orang tua yang beragam terkait implementasi pembelajaran yang berdiferensiasi. Kelima, seiring dengan banyaknya intervensi yang diterima, mengakibatkan banyak kegiatan yang terlaksana di waktu yang bersamaan atau manajemen waktu yang tidak efisien. Dengan adanya situasi dan tantangan yang muncul akibat adanya perubahan menuju implementasi kurikulum merdeka, saya sebagai Kepala Sekolah TK Negeri Pembina Kepahyang segera bergerak untuk mempersiapkan segala hal yang perlu untuk mengatasi situasi dan tantangan yang ada. Pertama-tama yang saya gerakkan yaitu guru PKP, yang mana untuk mengadakan rapat koordinasi persiapan menuju pelaksanaan implementasi kurikulum merdeka. Kemudian saya bersama guru PKP dan dewan guru lainnya membuat jadwal kegiatan yang akan dilaksanakan sebagai langkah awal untuk bergerak bersama dan memulai perubahan, terutama dalam hal peningkatan kompetensi guru untuk menghadapi implementasi kurikulum merdeka pada satuan pendidikan. Setelah adanya jadwal tersusun, maka kami membuat komitmen bersama untuk melaksanakan jadwal kegiatan tersebut. Kegiatan yang telah terjadwal dan terlaksana sebagai berikut. Aksi nyata yang kami lakukan antara lain. Yang pertama, tahap persiapan. Kami mensosialisasikan dan menyusun program. Kemudian yang kedua, pengorganisasian yang menyusun tim pelaksanaan program. Adapun yang terlibat dalam pelaksanaan program itu yaitu guru, orang tua wali murid yang tergabung dalam komite pembelajar. Kemudian tahap kedua pelaksanaan, kami melaksanakan penguatan SDM mulai dari pelatihan mandiri pada PMM, kemudian IHT, sharing,
kemudian asesmen refleksi diri, membuat instrumen penilaian untuk kegiatan anak yang beragam, kemudian menjalin kerjasama dengan seluruh pihak terkait, menyediakan media dan sumber belajar yang beragam dengan melibatkan anak, orang tua, dan masyarakat. Selain itu juga kami melakukan perubahan setting penyusunan kelas, yang mana salah satu dampak daripada setting kelas adalah membuat anak merasa nyaman berada di dalam kelas. Yang terakhir yaitu pemanfaatan TIK dalam pembelajaran, sehingga seluruh dewan guru yang ada di TK Negeri Pembina Kepahyang dapat meningkatkan kompetensi mereka dalam bidang IT. Yang terakhir, tahap evaluasi dan tindak lanjut, yang mana melakukan identifikasi, refleksi, dan benahi secara bersama-sama, melakukan perbaikan berdasarkan hasil refleksi yang secara berkala, selalu berupaya menggali informasi baru terkait pembelajaran implementasi kurikulum merdeka. Dampak terhadap anak, terfasilitasinya minat anak dalam pelaksanaan pembelajaran yang beragam, kemudian terwujudnya pembelajaran yang berpusat kepada anak, terlaksananya penguatan profil pelajar Pancasila, terlaksananya gelar karya Project P5, yang mana gelar karya Project P5 ini kami laksanakan pada akhir pembelajaran atau akhir semester. Kemudian dampak terhadap orang tua wali, terbentuknya paguyuban di setiap kelas, yang mana paguyuban ini terbentuk salah satu untuk memajukan atau menyatukan visi misi orang tua dalam meningkatkan kualitas yang berada di dalam kelas, sehingga anak-anak mereka merasa nyaman di dalam kelas. Kemudian adanya kegiatan kelas orang tua, yang mana kelas orang tua ini kegiatannya beragam, salah satunya ada kelas balita, kemudian kelas diklat pengasuhan baik terhadap anak, kemudian adanya kelas menginspirasi bagi orang tua, dan kemudian terciptanya kerjasama dan kolaborasi dengan orang tua dalam melakukan kegiatan-kegiatan yang terprogram. Dalam arti kata, pada setiap kegiatan momen-momen hari-hari besar, orang tua kita libatkan untuk pelaksanaan kegiatan-kegiatan yang dapat mereka rasakan. Kemudian dampak terhadap lingkungan sekolah, sejak kami menjadi sekolah penggerak dan sudah mengimplementasikan kurikulum merdeka, maka terciptanya lingkungan sekolah yang aman, nyaman, bersih, dan menyenangkan. Pada saat kami belum menjadi sekolah penggerak, sekolah kami belum tertata. Tetapi setelah menjadi sekolah penggerak, sekolah kami mulai tertata. Terima kasih kepada Kemendikbud dan Ristek yang telah menjadikan kami salah satu sekolah penggerak yang ada di Kabupaten Kepahyang. Semoga kami bisa menginspirasi sekolah-sekolah yang lain. Yang terakhir, kami juga menjalin kerjasama pada pihak-pihak yang terkait seperti Dinas Dikbud, Puskesmas, PT Intan Pariwara, PAUD HI, Dinas Dukcapil, BMKG, serta SD yang berada di sekitar lingkungan sekolah TK Negeri Pembina Kepahyang. Itu saja praktek baik yang sudah kami laksanakan di TK Negeri Pembina Kepahyang. Semoga sekolah-sekolah lain dapat melihat dan menjadi inspirasi, motivasi bagi sekolah-sekolah yang lain. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Purwaningsi, wali murid dari Aditya kelas B8. Yang saya rasakan setelah Adit mengikuti pembelajaran kurikulum merdeka, yaitu Adit menjadi lebih kreatif, lebih imajinatif, dan lebih kolaboratif. Dilihat dari bagaimana interaksi Adit dengan teman-temannya. Karena di sini dalam kurikulum merdeka, Adit diikutkan secara langsung dalam proses pembelajaran. Pada kurikulum merdeka ini, anak-anak belajar berdasarkan proyek. Jadi anak-anak dilatih melakukan sesuatu secara langsung berdasarkan tema yang sudah ada. Salah satunya, contohnya adalah tema Aku Cinta Indonesia. Anak-anak disuruh membuat salah satu makanan tradisional dari
Kabupaten Kepahyang, yaitu lemah yang terbuat dari bambu muda. Anak-anak disuruh secara langsung dari proses pemotongan bambu yang masih muda, kemudian sampai ke fermentasi bambu tersebut selama beberapa hari. Contoh lainnya adalah pada tema Aku Cinta Bumi. Jadi di sini anak-anak disuruh membuat pupuk kompos yang bahannya diambil dari dedaunan yang ada di sekitar sekolah, kemudian diproses dibantu oleh guru dalam proses pembuatan pupuk kompos. Dalam pembelajaran kurikulum merdeka ini, orang tua juga ikut dilibatkan. Salah satunya adalah dalam organisasi sekolah yang disebut dengan paguyuban. Di sini orang tua terlibat langsung dalam setiap kegiatan yang ada di sekolah. Salah satunya adalah kegiatan dalam hari-hari besar agama. Selain itu, kegiatan yang diikutkan yaitu pada pentas atau pentas karya P5 dalam bentuk pameran. Kemudian ada juga pada kegiatan hari-hari besar nasional, contohnya adalah 17 Agustus. Di sini orang tua diikutsertakan, baik ayah, ibu, dan anak-anak juga ikut serta untuk menunjukkan sikap kolaborasi antara ibu, ayah, guru, dan anak-anak. Nah, itulah tadi testimoni dari kami sebagai wali murid. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.